Kali ini bahasan aku adalah tentang sebuah kasus yang cukup mengerikan dan memang cukup menggemparkan dunia pada kala itu. Pelakunya pun tidak dapat dihukum sebagaimana mestinya. Kasus ini terjadinya di negara Jepang, tapi melibatkan negara Prancis, hingga dunia pun tidak dapat berkata-kata dengan kasus yang begitu kejam ini. Kisahnya pun hingga dibuatkan lagu oleh band ternama. Kasus ini adalah kasus Issei Sagawa. Sagawa sendiri lahir di Kobe, Jepang pada tanggal 26 April 1949. Kala itu Sagawa terlahir dengan kondisi yang prematur dan memiliki masalah kesehatan yang serius. Tapi beruntungnya Sagawa ini dilahirkan di keluarga yang kaya raya. Sebenarnya ketika Sagawa ini kecil sudah terlihat hasrat dari kanibalismenya. Dikarenakan permainan yang ia mainkan bersama ayah dan pamannya mengarah kepada hal-hal yang berbau kanibalisme. Bukan itu saja, bacaan yang dibaca Sagawa pun memang mengarah ke hal tersebut. Hingga obsesinya ini pun menguat ketika dia memasuki masa pubertas. Ketertarikan Sagawa terhadap kanibalisme ini sudah bercampur dengan hasrat seksual dan obsesinya semakin tinggi. Sampailah pada tahun 1972, ada seorang wanita yang masuk ke apartemen Sagawa di Tokyo. Sagawa kemudian mencoba melenyapkan wanita tersebut dan ingin memakan daging wanita itu ketika wanita tersebut sedang tidur. Tapi hal itu berhasil digagalkan oleh sang wanita. Yang berujung Sagawa pun ditangkap dikarenakan adanya tuduhan percobaan pemerkosaan. Padahal Sagawa sesungguhnya ingin memakan wanita tersebut. Di kasus pertama ini, ayah Sagawa justru datang dan menawari si wanita tersebut uang demi membebaskan anaknya dari laporan si wanita tersebut. 5 tahun setelah kejadian itu, Sagawa pun kemudian pindah ke Paris untuk kuliah di sana. Ia berkenalan dengan Rene Hartevelt yang mengajarkannya bahasa Jerman. Lagi-lagi insting kanibalnya kembali tumbuh. Hingga di suatu malam, Sagawa ini menembak leher wanita tersebut dengan senapan. Tidak hanya berhenti di situ, Sagawa juga memperkaos jasad Rene dan memakannya. Setelah aksi pertamanya sukses, si Sagawa ini malah ketagihan. Ia pun mulai menjebak teman sekelasnya yang lain untuk melakukan hal yang sama. Beberapa berita mengatakan jika jasad yang dimakan oleh Sagawa ini ada yang dimakan mentah-mentah, atau bahkan ada yang dimasak terlebih dahulu yang sebelumnya memang sudah disimpan sebagai stok. Akhirnya Sagawa ini ditangkap saat mencoba melenyapkan jejak penghilangan nyawanya. Ia pun ditangkap dikarenakan adanya pernyataan dari sopir taksi yang memang mengarah kepada Sagawa. Namun sayangnya Sagawa tidak dihukum sebagai mestinya, tapi ia dikirim ke lembaga kejiwaan. Nah, selama di lembaga kejiwaan ini, Sagawa justru menulis novel yang juga berisi ilustrasi. Novelnya ini berjudul In the Fog, mengisahkan apa yang ia lakukan dengan gambar ilustrasi yang begitu mengerikan. Lucunya, novel yang ia tulis menjadi bestseller yang membuatnya terkenal di Prancis dan Jepang. Padahal dia seorang pelaku kanibalisme, bukan seorang novelis. Setelah 4 tahun si Sagawa ini berada di institusi kejiwaan, ayah Sagawa ini kemudian menyewa pengacara dan berhasil meyakinkan pihak Prancis untuk memulangkan Sagawa ke kampung halamannya. Alasannya dikarenakan pengobatan di sana akan lebih mudah dilakukan oleh pria tersebut. Di tahun 1984, Sagawa ini akhirnya kembali ke Jepang. Psikiater di Jepang mengonfirmasi jika Sagawa memiliki kepribadian ganda, tapi dirinya tidak gila. Dikarenakan pihak Perancis tidak mau membantu pihak kepolisian Jepang untuk mengusut kasus Sagawa di Paris, Sagawa pun akhirnya tidak pernah dipenjara atas tindakannya tersebut. Sejak itulah kehidupan Sagawa terlihat normal. Ia pun berhasil menulis kolom di koran dan hampir 20 buku. Ia juga pernah bermain di film dewasa yang berpura-pura ada adegan kanibalismenya. Meski seperti itu, ternyata Sagawa mengaku jika sampai akhir hayatnya, hasrat untuk memakan daging manusia masihlah ada. Terlebih jika ia melihat wanita cantik dan penasaran bagaimana rasanya. Itulah kisah Issei Sagawa.
yang begitu janggalnya karena ia tidak pernah dihukum sebagaimana mestinya. Dan pihak kepolisian Prancis pun tidak mau membantu pihak kepolisian Jepang untuk mengusut kasusnya. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah.